berikan clue. Meskipun tidak ada yang tahu, tetapi dia berikan petunjuk-petunjuk. Hati-hatilah kamu, kata Tuhan. Kalau kamu merasa keadaan tenang, keadaan makmur, semua lancar, business as usual, pada hari seperti itu, aku sangat mungkin datang, kata Tuhan. Seperti pada zaman Nuh. Tentu kita ingat cerita Nuh. Waktu itu belum pernah ada hujan. Alkitab mencatat saat itu tidak ada hujan turun ke bumi, belum pernah ada hujan. Tanam-tanaman semua tumbuh karena embun turun membasahi tanah dan cukup menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada Nuh, aku akan membinasakan bumi ini. Mirip sekali dengan perkataan Tuhan Yesus, aku akan datang kedua kali dan membinasakan bumi ini dengan api yang dari mulutku. Lalu Tuhan mengatakan kepada Nuh, kamu buatlah bahtera, kapal yang besar. Untuk ukuran perjamuan itu sangat besar. Karena apa? Karena sampan kecil pun belum ada. Boro-boro kapal. Tapi Tuhan mengatakan buatlah kapal. Lalu Tuhan memberikan blueprintnya dengan ukuran-ukurannya. Dan Nuh nurut. Dia mulai buat. Mereka tinggal di atas bukit. Laut jauh. Mungkin mereka tidak tahu laut itu apa. Karena mereka jauh dari laut. Lalu mereka mulai membuat. Menebang pohon. Dan sebelum itu Nuh berkhotbah. Dia memberitahukan kepada masyarakat setempat yang sudah jahat melawan Allah, bertobatlah, ingatlah kembali kepada Allah, karena Allah akan membinasakan bumi ini. Membinasakan dengan apa? Dengan air bah. Apa itu air bah? Air bah itu banjir. Apa itu banjir? Banjir itu kalau air turun dari langit yang namanya hujan, terus menerus, lalu kemudian air naik karena tidak bisa diserap bumi dan terlalu banyak, akhirnya banjir. Lalu orang-orang bilang apa? Dan kamu ini Nuh, mana bisa ada banjir? Hujan yang belum pernah turun. Apa itu hujan yang kamu katakan? Binatang macam apa itu hujan? Mereka tidak tahu dan tidak mau peduli. Bahkan mereka mengejek-ejek Nuh. Tetapi Nuh sekeluarga bersama dengan istri dan anak dan menantunya membuat bahtera itu. Jadi cuma ber8 orang mendirikan bahtera. Luar biasa. Makan waktu 120 tahun. Itu masuk akal. Tidak ada alat-alat seperti sekarang yang canggih. Tidak ada electricity. Tidak ada gergaji mesin. Semua harus dengan tangan kerjakan. Dan Nuh kerjakan. Dok, 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 dok. Setiap hari bunyi mereka memukul-mukul, memasang kapal itu. Lalu seperti Allah memperingatkan, awas, waktunya makin dekat. Tetapi orang-orang tidak mau percaya, tidak mau terima. Mereka mentertawakan Nuh. Kalaupun betul akan ada banjir, mengapa kamu bikin kapal di bukit? Kapal itu tempatnya di laut. Memang kamu mau bawa nanti bagaimana dari atas gunung? Kalau mau bikin kapal mesti di pinggir laut, bukan di atas gunung. Oh, memang Nuh sudah hilang ingatan karena terlalu rohani. Banyak orang karena terlalu pikir Tuhan, jadi kurang waras. Sering diejek seperti itu. Nah, mereka dikatakan makan dan minum. Makan dan minum dalam bahasa asli itu bukan cuma makan seperti kita breakfast, lunch, and dinner, tapi makan dan minum ini pesta pora setiap hari. Kalau orang bisa pesta pora, berarti mereka hidup dalam suatu kemakmuran, kelimpahan. Dan kerjanya selain pesta-pesta, kemudian juga pesta-pesta kawin. Yang satu bingung, kapan aku kawin? Lalu orang tuanya memikirkan, kapan gadisku aku kawinkan? Kapan anakku yang jejaka ini aku nikahkan? Setiap hari pikirannya cuma urusan kawin, mengawinkan. Sampai waktunya cukup, Tuhan panggil Nuh sekeluarga masuk dalam bahtera. Pintu bahtera ditutup. No more chance. Tidak lagi ada kesempatan. Kemudian hujan mulai turun. Dari gerimis kecil, tetes lebih besar. Oh, semua masih senang main-main mandi hujan seperti orang di Jakarta.
Kuluk-kuluk hujan gede, anak kambing mau mandi katanya. Mereka masih main mandi hujan, senang menikmati hujan itu. Tetapi hujan tidak berhenti hari ini. Sambung besok dan lusa, seminggu, sampai sebulan tidak berhenti. Dan 40 hari baru berhenti. Ketika air makin naik, mereka baru kalap, naik ke atas meja, naik ke atas lemari, naik ke atas rumah, naik ke atas pucuk pohon, lari ke bukit. Tetapi air itu terus makin tinggi dan mengejar mereka, membinasakan semua. Juga seperti zaman Lot, Tuhan katakan, sama, mereka makan, minum, membeli dan menjual, bisnis terus, shopping terus, investasi terus, menanam dan membangun properti. Lot berkhotbah memperingatkan bahwa Tuhan akan membinasakan kota itu, Sodom dan Gomora, tapi mereka juga tidak mau peduli, persis seperti ketika zaman Nuh. Profesor Toynbee, seorang ahli sejarah yang terkenal, dia berkata, sejarah itu sering berulang. Sejarah itu memberi pelajaran yang penting untuk manusia. Lalu Profesor Toynbee yang ahli sejarah mengatakan, tetapi sayangnya banyak orang tidak mau belajar dari sejarah. Lalu Toynbee mengatakan, kalau kamu tidak mau belajar dari sejarah, buat apa kamu belajar sejarah? Kata-kata itu sangat berhikmat, saudara-saudara. Bangsa-bangsa bangkit dan musnah, silih berganti. Tetapi herannya, banyak orang melakukan kesalahan yang sama. Dulu bangsa-bangsa yang sombong, yang meninggalkan Allah, dibinasakan karena Allah sudah berfirman, binasalah orang yang meninggalkan Allah. Tetapi herannya, setiap kali berulang lagi, bangsa-bangsa yang maju, yang makin hebat, lalu lupa kepada Allah, tidak belajar dari sejarah. Dan juga Nuh sudah menunjukkan peristiwa ini. Zaman Lot juga terjadi peristiwa semacam itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, banyak manusia tidak mau belajar dari sejarah. Tapi Tuhan demi belas kasihan yang besar memperingatkan manusia, termasuk saya dan saudara. Ingatlah, ketika semua kehidupan lancar, tenang, baik, tapi sekarang lagi krisis. Iya, tapi meskipun masih krisis, coba saudara lihat rumah-rumah makan, kosong nggak? Kemana saja saudara pergi? Saudara jauh lebih banyak traveling dari saya. Ada yang sudah keliling dunia. Coba saudara lihat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Apa yang paling ramai? Tempat mana? Pasti food center yang paling ramai. Restoran-restoran. Zaman krisis seperti ini, saudara mau makan di restoran-restoran yang baik, yang enak, tetap saudara mesti line up. Coba kalau saudara datang di malam minggu, datang pukul 6.30, saudara mau makan, kita mau bayar pun harus ngantri. Betul? Berebut semuanya. Orang selalu ingat perut, makan. Itulah kenikmatan manusia. Dan kemudian bangun, properti di mana-mana terus berkembang. Kendati sekarang krisis, tetapi pendulum itu nanti akan pindah dan naik lagi. Tetap dia kemudian ngebum lagi. Sudah begitu adatnya. Meskipun di sana-sini ada kelaparan dan sebagainya, tapi di belahan bumi yang lain tetap ada kemakmuran. Tuhan katakan, hati-hatilah, karena dalam keadaan seperti itu, aku sangat mungkin datang. Artinya pada waktu saat yang tidak kamu sangka-sangka. Ironisnya, menyedihkannya, dan gawatnya, bahayanya adalah karena saya dan saudara sebagai manusia cenderung begini. Bagaimana? Kita tuh cenderung kalau keadaan susah, baru kita cenderung ingat Allah. Kalau ekonomi kita sedang kejepit, baru kita ingat persekutuan doa. Kalau sedang lancar, kita merasa semua oke, masih berdoa, cuma doa makan saja. Dan doa sebelum tidur juga seperti otomatis. Kadang-kadang malah kita lupa sesudah kita nyuap, tadi aku sudah berdoa belum sebelum makan? Karena doa kita, doa